Selamat datang di Argentina, sebuah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Argentina adalah sebuah negara yang terletak di benua Amerika, tepatnya terletak di ujung selatan dari benua ini. Argentina pada tahun 2022 memiliki populasi sebanyak 46 juta jiwa dan menempati wilayah seluas 2,78 juta kilometer persegi. Argentina mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, karena negara ini mempunyai banyak sekali deposit sumber daya mineral seperti biji besi, tembaga, litium, perak. Dengan percepatan pertumbuhan ekspor saat ini, diramalkan Argentina akan menjadi pengekspor litium terbesar kedua di dunia. Bersama dengan Bolivia dan Chili, ketiga negara ini menguasai 60% ekspor litium yang sebagai mineral terpenting dalam pembuatan baterai untuk kendaraan mobil listrik. Selain sumber daya mineral, Argentina juga mempunyai banyak sekali lahan subur yang dapat ditanami berbagai tanaman pangan dan tanaman industri. Berdasarkan data dari Indeks Mundi, sekitar 13% dari luas wilayah Argentina adalah lahan pertanian yang subur, dan sekitar 39,6% merupakan padang rumput yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk pengembalaan binatang ternak, seperti sapi ataupun domba. Dan Argentina sendiri adalah eksportir terbesar kelima di dunia untuk komoditas daging sapi, dengan nilai ekspor senilai 3,1 miliar dolar. Dataran Pampa, sebuah dataran subur seluas 750.000 km persegi yang membentang di tiga negara Amerika Selatan, yakni Brazil, Uruguay, dan Argentina. Dataran ini sebagian besarnya terletak di wilayah Argentina. Argentina termasuk sebagai 5 negara terbesar pengekspor komoditas pertanian seperti kedelai, jagung, biji bunga matahari, dan lemon. Sektor pertanian di Argentina menyumbang 25% dari total keseluruhan ekspor negara ini yang senilai 86 miliar dolar dan menyumbang sekitar 10% dari PDB Argentina. Di awal abad 19, Argentina pernah menjadi negara terkaya di dunia, mengalahkan kekayaan negara-negara besar di Eropa. Dikarenakan sektor pertanian yang sangat berkembang, sehingga menarik jutaan imigran dari seluruh dunia untuk pergi mengadu nasib ke negara ini. Pada tahun 1913, Argentina memiliki produk domestik bruto atau PDB per kapita tertinggi ke-6 di dunia. PDB per kapita Argentina pada tahun itu telah mencapai sekitar 3.797 dolar, yang setara dengan 98.500 dolar pada tahun 2020. Ini menjadikan Argentina sebagai negara dengan PDB per kapita tertinggi ke-6 di dunia pada saat itu, setelah Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Belgia. Sumber mineral yang kaya, lahan luas yang subur, serta melimpahnya tenaga kerja dari para imigran yang datang dari Eropa tak lantas membuat masa depan negara ini cerah. Negara yang dulu digadang-gadang akan menjadi sebuah negara adidaya selanjutnya yang akan menggantikan Amerika Serikat, sekarang malah berjibaku dengan krisis ekonomi yang parah dan membuat negara ini terancam bangkrut. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu masalah utama adalah inflasi yang sangat tinggi yang telah merusak kestabilan ekonomi negara ini. Pada bulan Februari tahun 2023, tingkat inflasi di Argentina telah mencapai 109%, yang berarti jika orang Argentina ingin membeli barang-barang kebutuhan pokok, maka harga dari barang-barang tersebut telah naik 2 kali lipat hanya dalam kurun waktu yang singkat. Peningkatan harga barang dan jasa telah memberikan tekanan besar pada masyarakat Argentina. Dengan banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kondisi ini telah mendorong 1 dari 4 orang Argentina jatuh ke dalam kemiskinan. Faktor lain yang berkontribusi terhadap krisis ekonomi Argentina adalah hutang yang besar. Negara ini telah mengalami kesulitan dalam membayar hutang luar negeri yang telah menyebabkan penurunan nilai mata uang mereka. Akibatnya, masyarakat Argentina merasakan dampaknya dalam bentuk penurunan daya beli dan ketidakpastian finansial. Salah satu penyebab utama dari berbagai krisis yang berlarut-larut ini adalah para pemimpin Argentina yang terlalu sering meluncurkan kebijakan-kebijakan populis agar mereka terus berkuasa. Apa itu kebijakan populis?
Kebijakan populis adalah kebijakan politik yang ditujukan untuk mendapatkan dukungan dan popularitas dari masyarakat luas dengan cara memberikan janji-janji yang menarik dan memenuhi keinginan serta kebutuhan masyarakat luas. Kebijakan ini memang sangat baik dan sangat didukung oleh mayoritas masyarakat. Namun untuk jangka panjang, kebijakan ini sangatlah buruk untuk keberlangsungan sebuah negara. Salah satu contoh kebijakan populis di Argentina yang dianggap telah memiliki dampak negatif dan menghancurkan negara ini adalah kebijakan subsidi energi yang besar-besaran. Selama beberapa dekade, pemerintah Argentina memberikan subsidi yang signifikan pada harga energi, termasuk bahan bakar fosil seperti gas alam dan bahan bakar minyak. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga harga energi tetap rendah bagi masyarakat dan industri. Namun, subsidi energi yang tidak terkelola dengan baik dan tidak berkelanjutan tersebut menyebabkan beban keuangan yang berat bagi pemerintah. Subsidi yang besar-besaran mengakibatkan defisit anggaran yang meningkat dan meningkatkan hutang publik Argentina. Subsidi energi menjadi beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah Argentina. Hal ini dapat mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk program-program lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsidi energi di Argentina menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah. Menurut laporan dari Bloomberg, Argentina menghabiskan hampir 11 miliar dolar untuk subsidi energi pada tahun lalu, dan beban finansial ini akan terus bertambah untuk tahun-tahun yang akan datang. Kecuali Venezuela, Argentina mengeluarkan jumlah yang paling banyak dari negara manapun di Amerika Latin untuk subsidi utilitas, sementara tagihan rumah termasuk yang terendah di wilayah ini menurut tinjauan terbaru IMF. Subsidi bahan bakar yang diharapkan membuat ekonomi berkembang dan membuat produk-produk industri Argentina bisa bersaing di perdagangan global, malah menjadi candu yang merasuki jiwa masyarakat Argentina. Elit dan masyarakat sadar bahwa subsidi energi ini adalah kebijakan yang buruk, tapi mereka tak mau dan tak mampu untuk lepas dari subsidi ini. Upaya penghapusan subsidi ini pernah dilakukan di masa Presiden Mauricio Macri yang memerintah dari 10 Desember 2015 hingga 10 Desember 2019. Namun, upaya ini segera dihentikan karena sangat merugikan bagi kepentingan politik. Selain itu, mengurangi subsidi energi juga beresiko menimbulkan protes sosial dan ketidakstabilan politik. Pada masa pemerintahan mantan Presiden Mauricio Macri, upaya untuk memangkas subsidi energi menyebabkan kemarahan publik dan penurunan popularitasnya. Banyak orang yang merasa bahwa subsidi energi adalah hak mereka dan tidak mau kehilangan. Dan meskipun hutang dan beban finansial di negara Argentina terus meningkat, namun para pemimpinnya yang silih berganti tak mau memutus lingkaran setan ini dengan mencabut subsidi, dan mereka terus melanjutkan kebijakan ini agar saat pemilu selanjutnya mereka tak kehilangan suara. Sejak krisis pada tahun 2001, Argentina telah berusaha mengatasi masalah ekonominya dengan berbagai cara. Pemerintah telah melakukan restrukturisasi hutang, mengadopsi kebijakan fiskal ketat, dan bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan internasional untuk mendapatkan bantuan keuangan. IMF memberikan pinjaman sekitar 45 miliar dolar kepada Argentina untuk membantu mengurangi subsidi energi dan defisit fiskal. Program ini bertujuan untuk melindungi orang miskin dengan mengurangi subsidi secara bertahap seiring dengan pertumbuhan pendapatan. Pejabat IMF menyatakan bahwa program ini akan memerlukan defisit fiskal primer Argentina untuk menyusut menjadi 0 di tahun 2025. Meskipun pemerintah tidak akan memenuhi target fiskal Dana Moneter Internasional atau IMF, karena efek kekeringan bersejarah, mereka berkeinginan untuk melebihi kuota pengeluaran tahunan untuk subsidi energi. Subsidi energi turun 16,1% dalam periode Januari hingga Mei. Menurut laporan terbaru dari Observatorium Tarif dan Subsidi dari Institut Ekonomi Politik Interdisipliner yang dikelola oleh Universitas Buenos Aires dan Badan Nasional Penelitian Ilmiah dan Teknologi.